Nah, ada spekulasi yang menyebutkan bahwa ke-9 orang ini secara tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Oleh karena itulah, pihak militer menyerang mereka. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama gua Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Di video kali ini, gue akan membawakan sebuah kisah misteri mengenai para pendaki yang ditemukan tewas secara misterius di salah satu gunung di Rusia sana. Dan lebih gilanya lagi, kisah ini bahkan terulang kembali setelah 62 tahun kemudian, guys. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru aja dimulai. Pada bulan Januari tahun 1959, ada sekelompok mahasiswa dari Institut Politeknik Ural yang berencana untuk mendaki sebuah gunung yang bernama Gunung Ural di Rusia. Nah, kelompok ini berisikan 9 orang yang memang sudah biasa melakukan pendakian, atau bisa dibilang mereka ini udah berpengalaman lah di bidang pendakian. Bahkan salah satu anggota mereka telah mendapatkan sertifikat tingkat ketiga, di mana untuk mendapatkan sertifikat ini dibutuhkan pengalaman mendaki sejauh 300 km. Sedangkan ke-8 orang ini sudah mendapatkan sertifikat tingkat kedua, dan menurut informasi yang beredar, mereka semua akan mendapatkan sertifikat tingkat ketiga mereka setelah mereka melakukan pendakian ini. Namun sayangnya, mereka semua tidak akan pernah mendapatkan sertifikat tingkat ketiga mereka, karena mereka semua telah ditemukan tewas secara mengenaskan dengan penyebab yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Ke-9 pendaki ini terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka adalah Yuri Nikolaevich Dorosenko, Georgi Alexievich Krivonisenko, Alexander Sergeyevich Kolevatov, Rustem Vladimirovich Slobodin, Nikolai Vladimirovich Tebeoks-Brignoles, Semyon Alexeyevich Zolotaryov, Lyudmila Alexandrovna Dubinina, perempuan, Zinaida Alexievna Kolmogorova, perempuan, dan terakhir pemimpin kelompok ini yaitu Igor Alexeyevich Dyatlov. Nah, kelompok ini mengawali perjalanan mereka pada tanggal 27 Januari tahun 1959 menuju ke Gunung Otorten sebagai tujuan pertama mereka tuh. Dan pada tanggal 31 Januari tahun 1959, mereka akhirnya sampai di sebuah dataran tinggi dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya pada keesokan hari. Akhirnya pada tanggal 1 Februari, mereka pun memulai perjalanan mereka untuk menuju ke Gunung Ural. Namun sayangnya pada tengah perjalanan mereka, tiba-tiba aja datang sebuah badai salju yang begitu hebat sampai-sampai pandangan mereka menjadi sangat terbatas. Dan oleh karena inilah akhirnya mereka kehilangan arah sampai-sampai mereka melenceng jauh sekali ke arah barat menuju ke puncak Kholat Shyak. Ketika mereka sadar kalau mereka ini sudah salah jalan, akhirnya mereka memutuskan untuk membangun kemah di sebuah lereng gunung, dengan tujuan agar bisa berlindung sementara waktu sampai badai saljunya mereda. Namun sayangnya, kemah ini menjadi kemah terakhir mereka. Sebelum pergi, Dyatlov sudah sepakat untuk mengabarkan teman-teman mereka apabila mereka sudah kembali dari pendakian. Namun sampai tanggal 20 Februari tahun 1959, Dyatlov masih juga belum mengabarkan teman-teman mereka. Karena masih belum mendapatkan kabar dari Dyatlov dan juga timnya, akhirnya teman-temannya dan juga orang tuanya mulai panik tuh dan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Awalnya tim pencari dibentuk dengan berisikan teman-teman dan dosennya dari tim ini. Namun akhirnya tim pencari dibentuk lagi dengan berisikan tentara dan juga para polisi. Barulah pada tanggal 26 Februari tahun 1959, tim pencari berhasil menemukan tendanya si Dyatlov. Tenda ini ditemukan dalam kondisi rusak parah dan juga terbengkalai. Namun walaupun kosong, tenda ini masih berisi dengan barang-barangnya si para pendaki, guys. Lalu tim penyidik juga mengatakan bahwa tenda ini telah dibuka secara paksa dari dalam. Selain itu, tim pencari juga menemukan jejak langkah dari 9 orang, guys.
Beberapa jejak kaki itu ada yang hanya mengenakan kaos kaki, sepatu sebelah saja, dan lebih gilanya lagi, tidak mengenakan sepatu atau alas kaki apapun di tengah areal yang bersalju. Dan dengan semua keanehan ini, membuat banyak orang berpikir bahwa seolah-olah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kabur secepat-cepatnya. Sampai-sampai mereka ini nggak sempat untuk membereskan tenda mereka, dan bahkan untuk memakai sepatu sekalipun. Akhirnya tim pencari ini melanjutkan pencarian mereka dengan menyusuri jejak langkah yang ada sampai ke sebuah pohon pinus yang besar. Di sana mereka menemukan sisa-sisa api unggun dan juga sesuatu yang membuat mereka bergidik. Mereka menemukan dua sosok tubuh tak bernyawa dalam kondisi yang tidak wajar, guys. Krivonisenko dan Dorosenko ditemukan dalam kondisi tidak menggunakan sepatu dan hanya menggunakan celana dalam. Dan di antara pohon pinus besar tadi dengan kemah, tim pencari kembali menemukan tiga sosok tubuh tak bernyawa lagi. Tubuh-tubuh ini adalah milik Dyatlov, Kolmogorova, dan juga Slobodin. Tiga sosok tubuh ini ditemukan dalam kondisi seolah-olah mereka ini sedang berusaha keras untuk kembali ke kemah, guys. Sampai di sini, tim pencari sudah berhasil menemukan 5 tubuh dari para pendaki yang sudah tidak bernyawa lagi. Bagaimana dengan 4 orang lainnya? Entah harus dibilang beruntung atau gimana ya, tapi keempat orang ini berhasil ditemukan oleh para tim pencari setelah mereka melakukan pencarian selama lebih dari 2 bulan. Atau tepatnya mereka ini ditemukan pada tanggal 4 Mei tahun 1959. Namun sayangnya mereka semua ditemukan tidak bernyawa lagi dan terkubur di bawah salju sedalam 4 meter. Walaupun laporan resmi menyatakan bahwa ke-9 orang ini meninggal karena hipotermia, namun banyak orang yang meragukan laporan resmi ini. Kenapa? Karena terdapat beberapa keanehan pada tubuh para pendaki ini, guys. Pemeriksaan forensik menyatakan bahwa pada tengkoraknya Slobodin ditemukan ada luka retakan kecil. Brignoles mengalami kerusakan tengkorak yang parah. Dubinina mengalami patah tulang dada yang parah, serta kehilangan mata, lidah, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah, dan juga beberapa pecahan tengkoraknya. Sedangkan Zolotaryov juga mengalami patah tulang dada yang parah, serta kehilangan matanya. Bahkan menurut tim ahli yang meneliti tubuh para pendaki ini menyebutkan bahwa tubuh para pendaki ini memiliki luka yang setara dengan luka akibat ditabrak mobil dalam kecepatan tinggi. Selain itu ditemukan juga ada jejak radioaktif pada baju para pendaki ini, guys. Karena kondisi-kondisi inilah akhirnya muncul beberapa teori konspirasi mengenai kematian ke-9 pendaki ini. Teori pertama, ada beberapa orang yang menduga bahwa ke-9 orang ini diserang oleh alien karena terdapat jejak radiasi pada baju mereka. Lalu, luka-luka pada tubuh para pendaki ini juga terlalu aneh dan mustahil bisa dilakukan oleh manusia mengingat tekanan yang dibutuhkan untuk menyebabkan luka ini setara dengan ditabrak mobil dalam kecepatan tinggi, guys. Teori kedua menyebutkan bahwa para pendaki ini diserang oleh pihak militer. Pada tahun-tahun itu, Amerika dan juga Rusia memang sedang bersaing dengan sengit dalam segi teknologi perang. Nah, ada spekulasi yang menyebutkan bahwa ke-9 orang ini secara tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Oleh karena itulah, pihak militer menyerang mereka. Apalagi anehnya ya, kasus ini sempat ditutup dan dimasukkan dalam klasifikasi rahasia oleh militer. Teori ketiga menyebutkan bahwa ke-9 orang ini meninggal karena tertimpa salju yang longsor. Karena waktu itu, dengan badai yang begitu hebat, kemungkinan longsor salju besar juga. Namun para pakar meragukan teori ini sebab setelah dilakukan olah TKP tidak ditemukan adanya jejak-jejak bekas salju longsor. Apabila teori salju longsor ini benar, maka seharusnya tubuh para korban ini terpencar, guys. Dan juga akan merusak pepohonan yang berada di sekitar para korban. Namun kenyataan tidak seperti itu. Teori keempat menyebutkan bahwa ke-9 pendaki ini diserang oleh makhluk yang bernama Yeti. Nah, Yeti sendiri adalah salah satu makhluk misterius yang sampai saat ini keberadaannya masih menjadi misteri, guys.
Teori ini menyebutkan bahwa mereka diserang ketika mereka sedang berkemah di lereng gunung tadi. Makanya mereka ini kabur tanpa sempat bersiap-siap. Dan karena serangan Yeti inilah akhirnya tubuh mereka ini memiliki luka yang tampak mustahil dibuat oleh manusia. Walau banyak teori yang beredar, namun sampai sekarang ya, penyebab pasti dan juga kronologi dari kejadian ini masih menjadi misteri. Apalagi pada bulan Februari tahun 2021 kemarin, ada sekelompok pendaki yang berisikan 8 orang juga menghilang di dekat area menghilangnya si Dyatlov. Karena kasus ini terjadi juga di bulan Februari, di tempat yang sama, akhirnya membuat area ini menjadi semakin misterius. Gimana guys kisah misteri kali ini? Menurut gua kisah misteri kali ini emang agak menyeramkan dan aneh sih. Soalnya ke-9 orang ini kalau misalnya hipotermia seharusnya tidak akan remuk badannya. Tapi kalau remuk itu kira-kira apa sih yang menyerang mereka? Yeti kah? Atau jangan-jangan ada makhluk yang lain? Coba deh tulis pendapat kalian. Oke, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.